Coba Anda bayangkan sebuah kapal perusak canggih milik militer barat. Harganya, miliaran dolar. Kapal ini punya radar paling mutakhir di bumi, sistem misil paling canggih, ya pokoknya kebanggaan teknologi pertahanan modern lah. Sangat megah. Tapi sekarang, bayangkan kapal raksasa itu ditenggelamkan, tak tersisa, hanya dalam waktu tepat 31 detik. Dan yang menenggelamkannya itu bukan kapal sekelasnya, melainkan segerombolan drone murah yang harga satuannya mungkin ya tidak lebih dari harga mobil bekas. Itu sebenarnya adalah skenario mimpi buruk bagi para perencana strategi militer saat ini. Sebuah realitas di mana Goliat tidak hanya dikalahkan oleh Daud, tapi Daud datang dengan ribuan batu kecil dari segala arah, dan Goliat kehabisan perisai sebelum dia bisa membalas. Benar banget. Dan hari ini, kita akan membedah mengapa era kekuatan militer raksasa yang sering kita tonton di film-film blockbuster itu mungkin sebenarnya sudah tamat. Selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Kita punya setumpuk dokumen intelijen dan analisis geopolitik di atas meja nih. Termasuk catatan tajam dari mantan perwira intelijen AS seperti Scott Ritter dan mantan analis CIA Ray McGovern. Misi diskusi kita hari ini adalah membongkar arsitektur kekuasaan global yang sedang bergeser secara ekstrim. Kita akan melihat bagaimana ketegangan di Timur Tengah dan Eropa yang tampaknya terpisah sebenarnya adalah, ya, satu papan catur yang sama. Sumber materi yang kita bedah ini sangat lugas dan memuat kritik yang sangat tajam terhadap kebijakan luar negeri banyak pihak, baik itu Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Rusia maupun Iran. Betul. Dan tujuan kita duduk di sini hari ini sama sekali bukan untuk memihak pandangan politik dari pihak manapun. Kita tidak dalam posisi membenarkan atau menyalahkan siapapun. Tugas kita ya sekedar menjadi pemandu Anda. Kita akan menerjemahkan tumpukan argumen dan klaim dari sumber-sumber ini menjadi sesuatu yang utuh. Mengapa Anda harus peduli? Karena jika Anda sering merasa berita global belakangan ini terasa kacau, acak, atau tidak masuk akal, nah, pemahaman dari diskusi ini akan memberi Anda kacamata baru untuk melihat bagaimana dunia benar-benar beroperasi di balik layar. Mari kita mulai dari roda gigi yang sedang berputar paling kencang saat ini, yaitu Timur Tengah. Di dalam dokumen ini, ada sebuah manuver birokrasi yang sekilas tampak biasa saja, tapi sebenarnya menyembunyikan kepanikan strategis. Oh iya, saya melihat bagian ini. Pemerintah AS tiba-tiba mengumumkan bahwa Operation Epic Fury, sebuah kampanye militer yang oleh banyak analis dikritik sebagai kegagalan, itu resmi diakhiri. Tapi belum sempat tintanya kering, di saat yang hampir bersamaan, mereka langsung meluncurkan Project Freedom dengan posisi yang diklaim defensif. Kalau boleh saya pakai analogi ya, ini terasa seperti saat kita main video game. Darah karakter kita tinggal 1%, dan kita buru-buru merestart konsolnya untuk menghindari tulisan game over. Apa sebenarnya yang terjadi di balik pergantian nama operasi ini? Analogi restart konsol itu sangat pas. Apa yang Anda lihat bukanlah pergeseran strategi militer di lapangan, melainkan murni manuver untuk mengakali hukum domestik di Washington. Ada aturan yang disebut War Powers Act. Sederhananya, undang-undang ini dibuat agar presiden tidak bisa sembarangan memulai perang tanpa batas waktu. Presiden hanya punya waktu 60 hari untuk melakukan operasi militer. Jika lewat dari itu, dia harus mendapatkan izin resmi dari Kongres. Oh, oke, saya mengerti. Jadi, kalau Operation Epic Fury ini sudah hampir menyentuh batas 60 hari itu, dan Kongres mungkin menolak perpanjangan karena operasinya gagal. Tepat. Mereka mematikan operasinya, membuat folder baru bernama Project Freedom, dan seketika mereka mereset jam pasirnya. Mereka mendapat waktu 60 hari baru secara sepihak. Ini taktik mengulur waktu. Dan alasan mengapa mereka butuh waktu ini sangat berkaitan dengan fakta geografis yang, jujur saja, mengejutkan. Arab Saudi menolak memberikan akses wilayah udara mereka untuk jet-jet tempur AS. Tunggu sebentar. Arab Saudi, sekutu tradisional terkuat AS di Teluk selama puluhan tahun. Mengapa penolakan ini krusial sekali? Maksud saya, bukankah pesawat tempur modern punya daya jelajah yang sangat jauh? Secara teknis, iya. Tapi secara logistik dan strategis, wilayah udara Saudi adalah gerbang utama di Timur Tengah. Tanpa akses itu, rute penerbangan menjadi jauh lebih panjang, respons melambat, dan biaya operasi membengkak drastis. Lebih dari itu, penolakan ini adalah sinyal politik yang sangat keras. Saudi pada dasarnya berkata, kami tidak mau lagi terseret ke dalam pusaran konflik Anda. Ini membawa kita ke akar strateginya.
Banyak analis di sumber kita berpendapat bahwa tujuan awal tekanan besar-besaran terhadap Iran dan bahkan rentetan sanksi ke Venezuela sebelumnya bukan semata-mata tentang negara-negara tersebut. Tujuan utamanya ya adalah Tiongkok. Tiongkok? Sebentar, tolong jelaskan bagaimana ini terhubung. Bagaimana urusan menekan Iran di Timur Tengah berhubungan dengan Beijing? Jadi gini, Tiongkok adalah raksasa ekonomi yang sangat haus energi dan mayoritas energi itu harus diimpor. Logikanya, jika sebuah kekuatan global bisa mencekik keran pasokan minyak dari Iran dan Venezuela yang mengalir ke Tiongkok, maka kekuatan tersebut memegang kartu as terbesar saat bernegosiasi dengan Beijing tentang perdagangan atau teknologi. Wah, ini semacam taktik memotong urat nadi energi secara perlahan ya. Tapi melihat dokumen ini, rencana menekan pasokan energi itu sepertinya justru menjadi bumerang. Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan mengeluarkan peringatan eksplisit ke Washington. Jika terjadi eskalasi militer kinetik skala besar terhadap Iran, Iran punya tombol nuklir ekonomi. Mereka bisa menutup produksi minyak di seluruh kawasan Teluk secara permanen. Betul, dan konsekuensinya tidak main-main. Analisis menunjukkan langkah itu bisa langsung melenyapkan 20 hingga 22% pasokan minyak dunia. Ini bukan cuma harga bensin naik, ini kelumpuhan sistemik pada manufaktur global, dan Iran sangat percaya diri bisa melakukan ini karena infrastruktur militer mereka. Ya, klaim di dokumen ini luar biasa. Iran menyebut kapasitas produksi rudal balistik mereka saat ini justru 120% utuh. Bagaimana bisa? Karena mereka memindahkan semua fasilitas perakitan dan peluncuran jauh ke bawah tanah. Anda kan tidak bisa mengebom pabrik yang terkubur ratusan meter di bawah batu padat. Dan yang bikin lebih tegang lagi adalah pandangan Iran terhadap negara tetangganya seperti Uni Emirat Arab. Yap, pandangan mereka bergeser. Jika konflik pecah, Iran tidak melihat negara-negara Teluk ini sebagai penonton yang netral. Jika sebuah negara mengizinkan pangkalan atau pelabuhannya dipakai intelijen asing untuk menyerang Iran, maka Iran mengkategorikan negara tuan rumah itu sebagai pelaku yang ikut serta. Itulah mengapa Arab Saudi tadi sangat cepat menutup wilayah udaranya. Masuk akal sih, mereka tidak mau pangkalan minyaknya jadi target. Oke, jadi strategi tekanan ini buntu. Rencana mencekik pasokan energi Tiongkok gagal. Lalu, gimana reaksi Tiongkok? Di sini disebutkan mereka membalas pukulan dan melakukannya di pelabuhan Panama. Terusan Panama. Ya, Panama adalah urat nadi perdagangan dunia. Ketika Amerika Serikat mencoba campur tangan terhadap perusahaan Tiongkok yang mengelola pelabuhan di sana, Tiongkok merespons keras. Mereka mengumumkan boikot total. Perusahaan manapun yang berani mengambil alih pelabuhan itu dari Tiongkok akan langsung di blacklist dari seluruh rantai pasok ekonomi Tiongkok. Wow, mereka pada dasarnya menyuruh AS untuk gigit jari kan? Karena ya jelas tidak ada perusahaan logistik global yang mau diusir dari pasar Tiongkok kan? Dan perlawanan ini menjalar langsung ke pusat konflik energi. Tiongkok menginstruksikan kilang minyak mereka untuk sepenuhnya mengabaikan ancaman sanksi sekunder dari Barat terkait pembelian minyak Rusia dan Iran. Sanksi sekunder ini bisa tolong jelaskan dengan bahasa sederhana? Apakah berarti menghukum pihak lain juga? Analogi sederhananya, sanksi primer itu seperti saya melarang Anda berbelanja di toko saya. Nah, sanksi sekunder itu saya mengancam seluruh tetangga di kompleks kita. Jika ada yang berdagang dengan Anda, saya juga larang tetangga itu ke toko saya. AS memakai kekuatan dolar untuk mengancam bank asing. Beli minyak Iran, rekening dolar Anda kami bekukan. Gila, itu ancaman besar bagi negara yang bergantung pada dolar. Tapi Tiongkok bilang, silakan coba. Ya, Tiongkok tahu ukuran ekonomi mereka adalah perisai. Jika Barat menjatuhkan sanksi sekunder, Tiongkok akan membalas dengan sanksi yang melumpuhkan rantai pasok teknologi Barat. Ancaman itu pun kehilangan taringnya. Dan yang menarik, Tiongkok dan Rusia sekarang justru secara diplomasi mencoba memberikan jalan keluar atau off-ramp bagi pemerintahan AS untuk meredakan ketegangan tanpa kehilangan muka. Agak ironis ya? Tapi ada hal yang mengganjal nih soal aliansi Tiongkok dan Rusia ini. Secara historis, bukankah mereka sering saling curiga? Gimana bisa mereka jadi akrab begini? Memang, tahun 1964, perpecahan Sino-Soviet sangat nyata, sampai ada baku tembak di perbatasan. Dulu, hubungan AS, Rusia, dan Tiongkok itu dirancang seperti segitiga sama sisi oleh para ahli strategi Barat. Jaraknya sama, saling menyeimbangkan, tidak ada yang bergabung. Tapi tekanan dan sanksi ini malah jadi lem perekat mereka ya? Betul.
Segitiga itu kini jadi segitiga sama kaki. Rusia dan Tiongkok bersatu di sisi yang solid, sementara Washington terisolasi di ujung yang pendek. Oke, diplomasi buntu, sanksi ekonomi tumpul. Disinilah bagian yang sangat menarik nih. Kenapa AS tidak pakai militer konvensionalnya saja yang terkenal super canggih itu? Bagi Anda dan saya yang tumbuh besar menonton film di mana militer barat tak kalahkan, klaim bahwa kekuatan udara dan laut konvensional sudah usang ini sangat mengejutkan. Apakah masalahnya ada pada teknologinya atau bisnis di baliknya? Keduanya, perang modern mengalami pergeseran brutal ke taktik asimetris dan serangan jenuh atau saturation. Serangan jenuh ini kayak mengirim 10.000 lebah marah untuk menumbangkan beruang, gitu. Akurat. Kembali ke cerita kapal perusak tadi, kapal itu dilindungi sistem Phalanx, meriam otomatis kaliber 30 mm berpandu radar yang memuntahkan peluru seperti dinding api. Dinding api ya? Kedengarannya mustahil ditembus. Secara teori iya, tapi ini matematika peperangan. Sistem Phalanx punya kapasitas peluru yang cepat habis karena rate of fire yang ekstrem. Jika musuh meluncurkan gelombang drone murah secara beruntun, Phalanx akan menghancurkan gelombang pertama dengan sempurna. Tapi amunisinya akan kosong hanya dalam 30 detik. Hah? 30 detik? Berarti di detik ke-31? Kapal miliaran dolar itu jadi rentan dan bisa ditenggelamkan oleh drone murah gelombang berikutnya. Makanya, sistem peninggalan atau legacy system seperti kapal induk atau tank besar itu mulai jadi target duduk yang mahal. Dan musuhnya berinovasi terus ya. Rusia punya senjata yang terdengar kayak fiksi ilmiah, Burevestnik dan Avangard. Burevestnik ini rudal jelajah bertenaga nuklir. Tenaganya nuklir, bukan cuma hulu ledaknya. Benar, mesinnya bertenaga nuklir sehingga daya jangkauannya tak terbatas. Bisa terbang rendah, mengitari samudra berhari-hari, dan menyerang dari arah yang tidak diprediksi radar konvensional. Lalu kenapa militer AS malah terjebak bikin senjata mahal yang gampang dikalahkan drone murah? Apa jenderal-jenderalnya tidak sadar? Mereka sadar, tapi proses pengadaan pertahanan sering disetir oleh keuntungan korporat. Industri pertahanan fokus pada margin laba. Oh, ini mirip cerita program rudal Sentinel di dokumen espionnya. Saya sampai geleng-geleng kepala. Mereka bikin rudal balistik antar benua baru, biayanya bengkak sampai triliunan dolar, dan pas udah mau jadi, ternyata rudalnya kebesaran dan tidak muat dimasukkan ke bunker peluncuran. Gimana ceritanya bikin senjata triliunan dolar, tapi lupa ngukur garasinya? Itu gejala penyakit sistemik. Saat kontraktor sibuk membesarkan invoice demi profit dan politik domestik, fungsi nyata di medan perang sering terabaikan. Berarti militer terjebak pada peralatan mahal dan usang. Dan realitas ini sedang diuji langsung di Eropa, ya kan? Pengamat Rusia melihat konflik Eropa ini terhubung dengan Timur Tengah. Iya, Eropa adalah panggung perang proksi saat ini, dan ini mempertontonkan kerapuhan struktur keamanan mereka. Bicara soal kerapuhan militer Eropa, saya baca fakta yang bikin kaget soal Jerman. Kita kan membayangkan Jerman itu ahli rekayasa mesin tempur. Tapi investasi 111 miliar euro mereka menguap tanpa hasil karena birokrasi. Bahkan ada laporan latihan NATO di mana tentara Jerman pakai gagang sapu terbang kayu yang dicat hitam sebagai pengganti meriam tank karena tidak ada suku cadang. Gagang sapu, serius? Iya, itu sempat jadi skandal besar. Ini bukti nyata lemahnya kesiapan tempur mereka akibat dekade pengabaian. Tapi ironisnya, retorika politik mereka menuju remiliterisasi makin agresif. Bagi Rusia, melihat Jerman kembali mempersenjatai diri memicu trauma historis yang dalam, seperti yang terlihat dari sentimen di parade hari kemenangan Moskow. Dan sejarah awal NATO ini juga bikin merinding. Setelah Perang Dunia Kedua, intelijen AS merekrut mantan jenderal intelijen Nazi, Reinhard Gehlen, dan memasukkan mantan perwira Nazi ke struktur awal NATO. Betul, narasi sejarahnya dibersihkan agar Jerman bisa masuk NATO untuk melawan Soviet. Bagi Rusia, fakta bahwa musuh yang membunuh puluhan juta rakyat mereka diangkat jadi petinggi aliansi Barat adalah bukti bahwa Barat selalu memandang Rusia sebagai musuh yang harus dihancurkan. Ini menjelaskan retorika ekstrim dari sana, termasuk usulan pakar strategi Rusia, Sergei Karaganov. Dia mengusulkan doktrin yang sangat kontroversial tentang nuklir, doktrin preemptif. Ini maksudnya nyerang duluan. Ya, doktrin tradisional kan daya tangkal.
Kita punya nuklir supaya orang tidak berani nyerang. Tapi Karaganov bilang, Eropa sudah hilang rasa takutnya karena nyaman mendanai perang proksi. Dia mengusulkan Rusia harus siap menggunakan nuklir secara preemptif ke Eropa untuk menghentikan perang dan mengembalikan rasa takut itu. Ya ampun, menyerang duluan hanya untuk efek kejut. Sangat berbahaya. Tentu saja, pakar waras dan kita semua menolak ide gila bahwa perang nuklir bisa dimenangkan. Itu akan mengakhiri umat manusia. Tapi fakta bahwa Karaganov menyuarakannya secara terbuka menunjukkan tingkat frustrasi strategis Rusia terhadap eskalasi proksi di Eropa. Sangat tegang. Dan ironisnya, saat Eropa panik bahas payung nuklir, AS punya rudal hipersonik Dark Eagle seharga $41 juta per unit yang tadinya untuk Jerman, ditarik diam-diam dan dialihkan ke Timur Tengah. Semua ini muter-muter dan nyambung ya. Jadi apa arti semua ini bagi pendengar kita? Artinya, dunia sudah beralih dari satu negara adidaya menjadi peta yang reaktif. Taktik asimetris dengan senjata murah, perang ekonomi, dan aliansi timur seperti Rusia, Tiongkok, Iran kini sangat mendominasi perubahan ini. Memahami keterkaitan antara sanksi, bisnis industri pertahanan, dan kebijakan luar negeri ini penting banget supaya Anda tidak mudah terjebak narasi sepihak di berita. Nah, sebelum kita pamit, coba pikirkan ini sejenak. Kalau sebuah kerajaan pertahanan raksasa terus-menerus menghabiskan rudal seharga $41 juta hanya untuk menembak jatuh drone yang harganya lebih murah dari mobil bekas, akankah keruntuhan kekuatan super global di masa depan bukan karena mereka kalah di medan tempur, melainkan karena mereka bangkrut saat mencoba mempertahankan cara berperang yang sudah kedaluarsa? Pertanyaan yang sangat fundamental, dan sepertinya kita akan melihat jawabannya bergulir di tahun-tahun mendatang. Benar sekali. Terima kasih sudah bergabung di penelusuran mendalam kita kali ini. Teruslah jaga rasa ingin tahu Anda, jangan telan informasi mentah-mentah, dan sampai jumpa di diskusi kita selanjutnya.